Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas karakteristik novel dan roman. Sebelum kita membahas materi, yuk kenalan dulu sama pematerinya. Pertama, Tasya Magfiratul Wahidah. Kedua, Sakila Febrianti Rahayu. Ketiga, Nur Amalia Balkis. Nah, para pemateri ini akan membahas tentang pengertian novel dan roman, karakteristik beserta ciri novel dan roman, lalu unsur pembangun novel dan roman. Baik, kita mulai saja ya. Pengertian novel dan roman. Novel merupakan bagian dari genre prosa fiksi. Novel merupakan cerita fiksi karena novel merupakan hasil hayalan atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Istilah novel atau novel mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novel, yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang namun tidak terlalu pendek. Novel adalah salah satu jenis karya sastra prosa yang memiliki jalinan cerita yang kompleks. Kompleks di sini maksudnya adalah cerita dalam novel sering ditunjukkan dengan adanya konflik yang tidak hanya muncul sekali dalam novel. Selain itu, kekompleksan cerita dalam novel juga terlihat pada keterkaitan antara unsur-unsur dalam novel itu sendiri. Gosasi juga menyatakan bahwa novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa tokoh. Badudu dan Sain memaparkan bahwa novel merupakan karangan dalam bentuk prosa tentang peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, suka duka, kasih dan benci, tentang watak dan jiwanya, dan sebagainya. Pengertian roman. Komarudin mengatakan bahwa novel dalam bahasa Perancis disebut romance dan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai roman. Roman memiliki kelebihan dibanding karya sastra lain. Kelebihan roman yang khas adalah kemampuannya menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh, mengkreasikan sebuah dunia yang sudah jadi. Menurut Nurgiantoro, hal ini berarti membaca roman lebih mudah karena tidak menuntut pemahaman masalah yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Roman dalam arti umum berarti cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Roman adalah suatu cerita yang alurnya panjang mengisi satu buku atau lebih, yang mengarang kehidupan manusia, yang bersifat imajinatif, menceritakan kehidupan manusia hingga terjadinya konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib bagi para pelaku. Di sini disajikan tabel perbedaan antara roman dan novel dari segi alur, konflik, panjang cerita, dan penokohan. Silakan dibaca sendiri. Karakteristik novel. Herman J. Waluyo mengatakan ciri-ciri yang terdapat dalam novel adalah perubahan nasib dari tokoh cerita, beberapa episode dalam kehidupan tokoh utamanya. Biasanya tokoh utama tidak sampai mati. Abrams mengatakan bahwa novel mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, rinci, dan detail. Brooks dalam An Approach to Literature yang terdapat dalam buku tarikan menyimpulkan bahwa ciri-ciri novel adalah novel bergantung pada tokoh, novel menyajikan lebih dari satu impresi, novel menyajikan lebih dari satu efek, dan menyajikan lebih dari satu emosi. Ciri-ciri novel itu sendiri adalah jumlah kata. Novel jumlah katanya mencapai 35.000 buah. Kemudian untuk halamannya, novel mencapai maksimal 100 halaman kuarto. Waktu rata-rata yang digunakan untuk membaca novel paling diperlukan sekitar 2 jam atau 120 menit. Novel bergantung pada perilaku dan mungkin lebih dari satu pelaku. Dalam novel terjadi konflik batin dan unsur cerita lebih kompleks. Perwatakan digambarkan dengan detail dan rinci. Novel memiliki alur lebih rumit, latar lebih luas, dan waktunya lebih lama. Mengubah nasib tokoh, menceritakan sebagian besar kehidupan tokoh. Karakteristik roman. Roman adalah sebuah karangan yang menceritakan kehidupan manusia dengan suka dan duka. Biasanya menceritakan kehidupan pelakunya sejak kecil hingga meninggal. Roman merupakan salah satu bentuk prosa yang memiliki plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Roman merupakan gambaran dari kehidupan dan tindakan nyata pada zaman roman itu ditulis.
roman memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa, kemudian terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib, terdapat beberapa alur atau jalan cerita, terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita, mengubah nasib tokoh secara tragis, menceritakan kehidupan tokoh secara mendetail sejak lahir sampai dewasa atau meninggal dunia. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. Unsur pembangun roman. Yang pertama, tema. Tema adalah pandangan hidup atau perasaan tertentu tentang kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membangun dasar atau ide utama suatu karya sastra. Menurut pandangan Hartoko dan Rahmanto, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan atau perbedaan. Kedua, alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, segi kuantitas. Alur tunggal. Bila dalam cerita tersebut hanya terdapat satu alur cerita yang berhubungan dengan seorang tokoh atau pelaku utama. Lalu, alur ganda. Bila dalam cerita tersebut terdapat lebih dari satu alur. Yang kedua, dari segi kualitas. Alurnya erat. Bila hubungan peristiwa-peristiwa sangat padu dan kompak, alur ini tidak memungkinkan pencabangan cerita. Alurnya longgar. Alur yang memungkinkan pencabangan cerita. Lalu yang ketiga, dari segi urut pengisahan. Jadi ada urutan kronologi atau progresif, ada urutan non-kronologis atau regresif, dan gabungan. Ketiga, dari segi tegangan. Alur menanjak. Bila cerita dimulai dengan peristiwa biasa, kemudian meningkat dan menjadi makna tegang. Lalu, alur menurun. Bila cerita dimulai dengan peristiwa yang paling tegang, kemudian mengendor dan diakhiri dengan peristiwa yang biasa saja. Lalu alur piramida. Puncak tegangan tidak terdapat pada akhir ataupun awal cerita, tetapi pada pertengahan. Unsur pembangun roman yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita yang ia perankan. Secara istilah, penokohan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan tokoh dan watak. Sebab penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana wataknya, bagaimana penempatan dan pelukisan dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas. Yang keempat, latar. Latar adalah lingkungan fisik tempat kegiatan berlangsung terjadinya suatu peristiwa. Latar juga dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang kelima, konflik. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam sastra, konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam suatu cerita. Konflik dari suatu cerita bersumber dari kehidupan, agar pembaca dapat merasakan emosional dengan apa yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya, unsur pembangun novel. Yang pertama, unsur ekstrinsik. Meski ini unsurnya terdapat di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan karya sastra. Unsur ekstrinsik tergantung pada keadaan subjektif individu pengarang yang mempunyai sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang semuanya akan mempengaruhi karya sastranya nanti. Karya sastra bergantung pada pengarang menceritakan isi karya tersebut. Yang kedua, unsur intrinsik. Unsur yang dapat mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Dalam unsur intrinsik, suatu karya sastra terdiri dari tema, latar, amanat, alur, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Seperti sebelumnya, tema adalah suatu ide yang diberikan melalui tindakan tokoh cerita, terutama pada tokoh utama. Kedua, amanat. Pesan pada karya sastra dapat berupa kritik, harapan, usul, dan sebagainya. Amanat pada karya sastra diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Menurut Abrams, tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan dalam karya naratif atau drama
yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Lalu penokohan. Seperti sebelumnya, penokohan adalah pelukisan yang jelas dalam mengembangkan karakter tokoh agar tokoh dapat memainkan cerita dan menyampaikan ide, motif, plot, dan tema yang ditampilkan pada suatu karya naratif yang nantinya akan memberikan pesan moral. Selanjutnya, latar. Latar pada novel tak sepenuhnya sama dengan kehidupan nyata, tetapi latar pada cerita tetap mempunyai relevansi dengan realitas yang sesungguhnya, karena pengarang menghasilkan sebuah karya berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman dari ceritanya atau dari kehidupannya. Lalu sudut pandang. Cara pengarang menampilkan pelaku dalam cerita termasuk diri pengarang itu sendiri. Sudut pandang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian dalam cerita. Apakah cerita diambil dari seluruh peristiwa atau sebagian peristiwa yang dia amati. Plot atau alur. Alur adalah jalur lintas peristiwa yang berangkai yang dapat menghasilkan cerita. Lalu, gaya bahasa. Kata-kata atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami dan dimengerti sebagai pemilik dan pembaca. Hal ini dilihat dari segi bahasa, sedangkan dari segi makna dan keindahan, karya sastra disajikan dengan makna yang padat dan reflektif. Sedangkan kalimatnya dari kata dan frasa yang indah dan bermakna kiasan maupun mengandung majas. Sekian materi yang dapat dibahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.